selama-lamanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya, Mari selamat kita pagi semuanya. Haleluya, haleluya, berdoa. haleluya. Ya Aba, ya Bapa, ya syukur, terima kasih kau baik, kau sungguh Allah, kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Nauli Simanjuntak, Jenny, Ritanwati, good morning. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Bu Reni, Pak Fran, good morning. Sepsi, Anton, Esther, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung di pagi hari ini, selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Amin. Amin. Mari kita baca Yohanes 13 ayat 31 sampai 36. Yohanes 13 ayat 31 sampai 36. Yohanes 13 ayat 31 sampai 36 dengan perikop perintah baru. Yohanes 13 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Amin, amin. Hari ini kita punya pertanyaan, apa yang kita mau wariskan kepada anak-anak kita ya? Selain hal-hal duniawi, harta, rumah, apa saja kekayaanmu, engkau pasti akan wariskan pada anakmu. Sekalipun kau tidak mewariskannya, tetapi ketika kita meninggalkan bumi ini, secara otomatis mereka mewarisi harta kita, gitu ya. Di Swedia ada sebuah konsep yang dikenal sebagai Dostatning, yang secara harfiah berarti pembersihan kematian. Apa maksudnya? Yaitu seiring bertambahnya usia, seseorang seharusnya berhenti menumpuk barang-barang dan mulai membuang barang-barang tidak perlu yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup kita. Nah ini ya, Dostatning, pembersihan kematian. Artinya sepanjang hidup kita itu kita nyusuh, betul nggak Pak Gem ya? Iya. Dan sosokan itu nggak pernah dibakar ya. Mulai besok saya akan membakar itu tumpukan kertas-kertas yang nggak perlu ya. Mungkin perlu digunting-gunting aja jadi bon ya, didaur ulang. Ada setiap kertas yang baliknya ada ketikan tapi baliknya putih, itu masih bisa didaur ulang ya, jadi bon-bonan, jadi catatan, jadi
hal-hal yang apa ya, masih bisa dipakai gitu ya, dipergunakan. Tetapi yang tidak bisa dipergunakan, ayo dibakar, ayo diobong, ayo dibuang. Seperti apa ya, panci-panci, sotil yang sudah bekarat apa itu, ayo kita bersihkan mulai dari dapur, kamar tidur, apa saja ya. Itu sebab apa? Ternyata barang-barang ini nanti akan menyebabkan keturunan kita itu muring-muring, marah-marah ketika kita mati dan dia harus membersihkan rumah kita ya. Nah, jadi pembersihan kematian ala Swedia itu sebenarnya menjadi tanda kasih kita untuk anak-anak dan para sahabat. Karena dengan demikian tugas mereka untuk membereskan apa yang kita tinggalkan setelah ajal akan lebih mudah. Bener loh ya. Iya. Itu di Jepang kan ada istilah less is more ya. Kurang itu lebih. Kita ini kalau belanja atau pergi shopping gitu, apa saja yang kita beli, kadang-kadang hal-hal yang ditawarkan oleh SPG, bener nggak Pak Gem? Beli segala macam yang ditawarkan padahal itu nggak perlu, sampai di rumah dibuang sayang ya. Nanti di rumah, ada apa yang dibeli ini ya? Sadar, baru sadar. Karena kalau orang jalan kaki ke mall itu rasanya koyok ratu ya, koyok sultan, semua kate dituku gitu ya. Tapi nanti sampai di rumah baru nyadar nek duitnya habis dan barang yang dibeli itu tidak berguna. Nah, siapa yang di sini begitu itu ngaku ya. Nah, sebagai orang percaya pada usia tertentu, kita akan mulai memikirkan tentang warisan kita ya. Yaitu apa yang kelak engkau akan tinggalkan ya. Nah, hari ini apakah engkau sudah sediakan warisan untuk keluargamu? Bentuknya seringkali berupa uang, warisan atau pemberian amal. Semua itu pasti baik lah ya. Tetapi ada baiknya kita memperhatikan perkataan Tuhan Yesus ya. Pada saat-saat terakhirnya bersama para murid ya. Kita baca Yohanes 13 ayat 36. Selamat pagi Bu Rita Herawati. Yohanes 13 ayat terakhir. 35. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Coba di atasnya sebelumnya. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus sebagai warisan? Yaitu kasih, saling mengasihi. Saya teringat kepada pesan almarhum mertua saya ya. Beliau menulis dengan tulisan yang mencong-mencong ya, karena waktu-waktu itu mungkin dia sudah sakit ya. Dan pada akhirnya itu dilaminasi ya. Hebat banget Oma ini ya. Dia memesankan apa? Harus saling mengasihi sesama saudara ya. Saudara-saudara harus saling mengasihi. Nah, itu pesannya ya. Bukan yang lain-lain. Anak-anak itu harus saling mengasihi, nggak boleh bertengkar, nggak boleh iri hati dan sebagainya. Nah, itulah pesan seorang ibu ya ketika mau meninggalkan bumi ini. Demikian juga Yesus. Yesus menggunakan kata mengasihi itu sebanyak 4 kali ya. Karena kasih itulah warisannya. Warisan Yesus kepada kita. Kasih ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih ya. Di dunia ini kayaknya hari-hari ini kehilangan kasih ya. Jarang orang mau menolong orang lain tanpa pamrih. Kalau menolong orang lain pasti ada pamrihnya. Kalau memberi pasti ada tuntutan timbal baliknya. Nah, itulah orang-orang dunia ya. Tetapi kita harus saling mengasihi. Mungkin kita perlu melakukan pembersihan kematian ala Swedia ini ya. Jadi dalam hidup kita membuang apa yang tidak penting dan menyisakan hal-hal yang terpenting saja ya. Namun yang terpenting sebenarnya bukanlah benda atau uang. Warisan paling penting yang dapat kita tinggalkan adalah kasih.
kita kepada Kristus. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera ya. Jadi apakah kita mengasihi Yesus? Apakah kita saling mengasihi sesama manusia? Hukum yang terutama dan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap ya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah yang kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Maka hati-hati ya kalau mau beli barang ya. Banyak orang menawarkan barang. Hari-hari ini banyak orang menjual dan membeli. Pak Gem ini suka beli online ya. Beli apa itu? Membuat tegak ya. Membuat tegak badan ya. Tapi ternyata ukurannya tidak sama ya. Itu untuk anak-anak. Repot kalau membuat tegak badan itu seharusnya itu dipas. Harus custom made ya, harus by order atau by orang tubuh orang itu supaya makainya itu nyaman ya. Tetapi kalau peninggi apa itu penegak badan itu kita beli sembarangan, tidak ada ukuran, ya tidak bisa dipakai akhirnya. Karena apa? Terlalu sempit lah. Ini apa, kerung lengannya kurang gede lah dan sebagainya. Ini loh ukuran apa ini, bahu, ukuran pinggang ya, ukuran dada, ini tiap orang kan lain-lain ya. Jadi memang harus pesan akhirnya ya kan, seperti itu. Tapi kalau sembarangan beli akhirnya yang satu kekecilan, yang satu cukup tapi tidak enak dipakai ya, akhirnya geletak saudara. Bener ya Pak Gem. Iya. Terus itu mau diapakan? Kasihkan orang. Mau dibuang. Dikasihkan yang lebih kecil ukurannya. Yang lebih kecil ukurannya, siapa yang mau di sini boleh DM saya ya. Supaya nanti saya kirimkan gitu. Yang kecil kekecilan ukurannya ekstra SSS ya. Yang satu kebesaran bukan kebesaran, cukup badan saya loh ya, S atau M badan saya, tapi nggak nyaman dipakai karena bentuk badan orang kan lain-lain ya. Nah, itulah masalah-masalah yang akhirnya menjadi barang yang sia-sia gitu ya. Jadi ayo kita bersihkan hal-hal yang di dalam hati kita, sesuatu juga yang sia-sia, kesia-siaan ya. Mikiri orang ya, mikiri seseorang itu kadang-kadang sia-sia loh. Nggak usah dipikiri ya. Bener nggak ya? Karena orang yang dipikiri itu belum tentu mikir kita ya. Mungkin hari ini engkau memikirkan orang tuamu, memikirkan sanak saudaramu, dan memikirkan itu berlebih-lebihan. Sehingga terobsesi sampai termimpi-mimpi ya. Ingin menolong, ingin mendoakan, dan sudah berdoa dan sebagainya. Tapi apa? Tidak respon orangnya ya. Jadi itu sesuatu yang sia-sia gitu ya. Maka dari itu kita mau mewariskan sesuatu yang tidak sia-sia ya, yaitu apa? Pengenalan akan Tuhan, cinta kasih akan Tuhan, dan kasih akan sesama ya. Sesama keluarga harus saling mengasihi. Hari ini saya ya termasuk menjadi orang yang berpikir, dan kok bisa ya begitu, ada sebuah keluarga yang anak-anaknya memblokir WA atau handphone ibunya ya, orang tuanya. Kok bisa ya begitu ya? Kok bisa gitu loh. Saya sampai pusing ya memikirkan itu. Kok bisa ya anak-anak itu menjadi seperti itu? Dan ketika orang tuanya tidak mempunyai tempat tinggal, anak-anak tidak berjuang ya untuk memberi mereka tempat tinggal ya. Sangat sedih saya ya. Karena apa? Mereka kan sudah memberi anak-anak tempat tinggal semasa anak-anak itu masih bayi lah, masa kecil lah, sampai mereka menikah, mereka boleh tinggal dengan bebas tanpa bayar di rumah orang tua. Ingat loh ya, siapa di sini masih punya orang tua, jangan sampai ya orang tuanya dibuang. Nambah kontrak nggak mau bayarin, nggak mau nyewakan rumah buat orang tuanya. Mending kalau ditaruh panti jompo masih lumayan. Tapi kalau dibuang seperti itu, ditinggalkan, bahkan diblokir, tidak bisa
hubungan sama anak-anak karena kemarahan, karena hal-hal yang tidak paham atau kurang paham. Ini dosa, saya katakan ini dosa ya. Karena apa? Firman berkata tentang kasih ya, dan hukum Taurat, 10 hukum Taurat berkata hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu. Nanti kalau tidak menghormati yo pendek umur gitu ya saudara. Walaupun kadang-kadang perbuatan orang tua kita itu Menjengkelkan. ya, membuat kita nggak care lagi dengan mereka ya. Tapi sejelek-jelek mereka masih tetap orang tua kita ya. Kalau tidak ada mereka, kita tidak ada di bumi ini. Yang melahirkan kita, memelihara kita sejak kecil, itu tandanya ya kita ya harus ada kasih tadi itu untuk bisa bagaimana untuk mengasihi mereka yang bencana itu. Kita kalau mengasihi orang yang menyenangkan gampang, tapi bagaimana kita mengasihi orang yang bencana tadi itu. Mungkin mereka itu salah persepsi atau bagaimana ya, menuntut kepada orang tua untuk memberi warisan, sudah menyekolahkan, memberi warisan, menuntut habis-habisan kepada orang tua. Kalau orang tuanya mampu sih tidak masalah ya. Tetapi ketika orang tuanya nggak mampu untuk memberikan itu semua, toh itu juga tetap orang tua ya, nggak pernah ditulis orang tua kaya baru menjadi orang tua gitu ya kan, ya enggak. Tetapi ada warisan yang diberikan oleh kedua orang tua itu pasti, yaitu iman kepada Kristus. Itu kalau orang percaya. Kalau orang tidak percaya, mereka justru mereka justru sangat menghormati orang tua mereka karena itu berupa pahala ya. Kasihnya itu berujung pahala begitu ya. Tetapi ketika menjadi orang Kristen akhirnya melupakan hukum Taurat itu. Perjanjian lama itu tidak pernah dihapus, tapi disempurnakan, digenapi. Jadi hukum-hukum itu tetap berlaku loh ya. Hukum 10 perintah Allah itu tetap berlaku. Jangan, sudah tidak berlaku itu. Hati-hati, saudara bisa masuk ke lubang pencobaan dan tidak bisa keluar lagi ya. Karena apa? Pemahaman yang salah, saudara-saudara. Jadi hari ini engkau wajib untuk mewariskan kasih di dalam Kristus. Kenapa sampai orang tua diblokir, sampai orang tua diusir ya, sampai istri diusir. Seminggu lalu istri diusir nangis-nangis kepada saya mau nginep di rumah saya. Lu ya apa iki? Lah, itu kan menjadi pertanyaan gitu. Apa yang dilakukan ini? Itu dia orang Kristen juga tapi pindah agama lain terus pindah lagi ke Kristen lagi ya. Ya ini yang kemarin saya katakan. Ikut Yesus jangan riwa dan riwi. Ikut Yesus jangan keluar masuk pintu ya. Akulah pintu ya. Yesus berkata akulah pintu ya. Jangan masuk nanti keluar lagi. Nanti kejepret pintu itu ya. Sungguhan saudara. Akhirnya dia diusir gitu ya. Nah, apa yang mau mbok warisno kepada anak-anak mulai kamu aja sudah diusir gitu ya. Rumah, tanah, ndak ono. Uang ndak punya saudara-saudara. Jadi nol besar. Tetapi mari kita wariskan harta yang kekal, yaitu keselamatan dan iman kepada Kristus kepada anak-anak kita. Ini ayo kita garis bawahi ya. Kalau saudara berjuang dengan susah payah cari harta, akhirnya anak-anak tidak bisa mengelola, habis ya. Saya ingat bahwasanya orang tua kami, nenek ya, mewariskan sebuah rumah buat tapi akhirnya dijual saudara. Tidak bisa beli rumah-rumah lagi dari satu rumah itu, tapi akhirnya justru minus saudara, punya rumah tapi minus saudara-saudara, dan akhirnya dijual dan akhirnya juga dia meninggal juga, akhirnya tidak tahu hilang kemana ya, menjadi warisan bagi cucu ya gitu. Tidak tahu lagi cucunya bisa mengelola apa enggak ya Pak Gem. Nanti pada akhirnya juga dijual pula kalau cucunya tidak bisa mengelola. Jadi inilah tragisnya kalau kita mewariskan harta dunia. Betul nggak Pak Gem? Iya.
Pak Gem ngarisin apa sama anakmu? Masih kasih. Kasih. Pak Gem ini tiap hari doain anaknya ya, supaya anaknya bisa mengasihi keluarganya. Walaupun ia sudah mengasihi ya, bahkan luar biasa mengasihi. Tetapi selalu didoakan, karena itulah harapan orang tua untuk dapat mewariskan kasih kepada anak, kepada menantu, kepada cucu, nanti kepada cicit gitu ya, kasih. Kalau engkau punya kasih, pasti engkau punya segalanya. Amin. Amin. Jadi hari ini ayo alihkan fokusmu kepada Yesus. Itulah warisan sejati. Ya. Kalau barang-barang itu ya terserah mau robeng atau mau kasih ke orang atau dikeluarkan dari rumahmu. Saya baru baca bahwa barang-barang itu kalau yang tidak diperlukan itu membuat aura negatif dalam hidupmu. Nah, ini seperti aliran animisme dinamisme ya. Barang-barang itu ada sesuatunya gitu loh. Ya memang gini ya, kalau barang-barang itu pernah didoakan dalam pembuatannya kepada ilah-ilah lain ya tentu diisi ya. Ada barang-barang yang diisi ya, seperti patung-patung, seperti guci-guci. Itu saya pernah tinggal di rumah seseorang yang guci ini gede-gede. Waktu saya datang guci itu bunyi loh. Kelitik gitu, kayak ada sesuatu di dalamnya membuat saya menoleh gitu ya. Jadi dia memanggil-manggil. Saya bilang, waduh ini guci gede nih, harganya mahal. Like ketemu pendeta suruh ngepruk. Disuruh ngancurin karena ada berdiamnya roh-roh jahat di situ ya apa. Pertanyaannya yuk dijawab, diketik. Kalau Anda bagaimana? Sayang, jangan dihancurkan. Gajah punya belalai, di kolam ada ikan lohan. Warisan tak ternilai adalah cinta akan Tuhan. Terima kasih Pak Bambang atas pantunnya. Yaitu hari ini mau jual barang-barang itu susah. Siapa yang mau beli meneng-meneng beli Gucci? Nggak akan ada orang yang beli Gucci meneng-meneng ya saudara-saudara. Kalau uangnya terbatas ya enggak tahu lagi. Kalau uangnya berlimpah-limpah terus kepingin menolong, itu namanya apa? Ya itu tadi, enggak perlu tapi nyusuh ya kan, bener nggak? Nanti anak buahnya, anaknya atau temennya kalau mereka sudah meninggal bingung ini didekek endi. Ya itu loh, sia-sia kan ya. Jadi ayo kita perhatikan ya, budaya bangsa-bangsa itu ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Budaya kita gotong royong itu menandakan kasih ya. Kalau di desa itu si A bangun rumah, si B, si C, si D membantu mereka tanpa bayaran, tapi dikasih makan aja gitu. Nanti kalau tetangga satunya bangun rumah jadi giliran begitu. Saya melihat ini bagus ya, menunjukkan kasih gitu ya, gotong royong. Kalau hari ini mungkin gotong dewi-dewi ya. Yang royong yaitu makan-makan itu bersama-sama. Guyon sejenak. Nah, ayo jangan putus asa ketika engkau bersama keluargamu ada dalam perkara, bawaan perkara itu kepada Tuhan. Dan ingatkan, baca baik-baik hukum Taurat itu ya, 10 perintah Allah itu ya. Nah itu direnungkan baik-baik, itu perintah baik atau tidak baik ya. Kalau perintahnya baik ya tentu hasilnya akan baik. Dan apakah orang tua juga sudah melakukan hal-hal kebaikan untuk anak-anak selama mereka hidup di bumi ini? Pasti nanti apa yang kamu tabur juga kamu tuai, benar? Ya. Ibu mertua saya itu ya baik sekali. Beliau memasak sendiri makanan untuk anak-anaknya ya, tidak GoFood karena dulu memang tidak ono. Nah, disitulah kasih ibu itu keluar di masakan-masakan itu. Pada akhirnya anak-anak itu mengasihi ibunya ya. Suami mengasihi istrinya karena apa? Dimasakkan dengan penuh kasih. Hari ini banyak iklan ya. Made with heart, made with love gitu ya. Padahal mungkin dia tidak punya passion untuk masak gitu ya. Tapi kata-kata itu, jargon-jargon itu sudah mengatakan bahwa benar kalau kita ini
mengasihi keluarga kita melalui makanan-makanan, melalui food yang kita masak sendiri, kita bikin dengan di-prepare dengan sehat ya. Ya tentu mereka membalas kepada kita. Oh, mamaku dulu sudah memelihara aku ya. Sampai sakno di pawon terus enggak keluar-keluar. Bener enggak Pak Gem? Iya. Suatu hari Pak Gem ini ingin membelikan ibunya dapur, bener enggak ya? Ya? Pernah enggak kamu mau membuatkan mama dapur? Maksudnya dapur Ya, yang dapur yang keren. layak gitu, jadi pakai. Sebab dulu karena keluarga sederhana ya, masake di mana ya? Enggak ada atap, di teritesan. Dapurnya pakai areng, pakai kayu, pakai kompor minyak gas, ruwet bulet. Nah, maksudnya Pak Gem, mamanya mau dibikinin dapur canggih. Terus saya bilang begini, loh, mosok mama sampai tuwek mbok kongkon masak terus ya, kurang ajar kamu. Mama ini ya pasti capek. Ayo mama di sini ngomong, ayo Bu Vera ngomong, Bu Foni ngomong, ayo Bu Reni lah masak terus toh, masak terus toh, masak terus. Nah, apa nggak capek? Ayo jawaban di sini Bu Vera, ayo. Pak Bambang ketekan kamu dimasak no Bu Vera, kamu pernah masak sendiri enggak Pak Bambang? Ayo. Ya, tapi ayo bikin no pantun. Masak itu kalau dengan sukacita ya itu pasti masakannya enak. Kalau masakannya dengan gerudel, dengan marah-marah ya pasti masakannya enggak enak dimakan. Iya, tapi maksudnya saya itu begini. Ibu itu dari melek mata sampai mau tutup mata tetap masak enggak? Tetap minimal nyeplok telur itu tetap ya kan. Nah masuk nanti nek wis tuwek dikei hadiah dapur canggih, mari ngono kongkon masak maneh. Aku bilang kurang ajar kamu, ndak usah ngomong itu. Kasih aja tiket untuk healing keliling dunia. Bener nggak? Ayo sini ibu ngomong. Hah? Ini loh Bu Reni nulis capek, Bu Foni capek, Bu tangan sampai cekot-cekot loh. Ya bener, ini masak tangan sampai tengah ini gini loh. Loh ini ndak bisa balik loh. Nah, ini loh ndak bisa balik. Nah, tak gini karena megang sudil. Ini lagi masak dan dengerin renungan loh, sampai kayak gitu loh ya. Bu Saiman nulis, Bu, ya Bu masak terus sampai tangannya Bu Saiman itu ndak lembut loh. Saya dulu nggak pernah masak ya. Kalau salaman sama saya itu halus kayak sutra ya, karena cuma nulis gambar ya, ndak pernah masak ke dapur kora-kora, apalagi kora-kora itu menyebabkan rangen, tahu nggak rangen? Rusak tangan. Makanya saya ngomong kora-kora itu mesti pakai sarung tangan ya. Apalagi nek di Australia adem banyu nih pakai sarung tangan. Kadang-kadang salah muter sing panas, meloncat. Itu penderitaan ibu ya. Ya wis lah, nek tuwek aja disuruh masak maneh. Bener enggak? Halo? GoFood aja ya. GoFood aja ya. Terus mari gitu dikasih itu loh apa? Ngelencer. Ini Pak Gem sambat, ngelencer maneh. Hari Minggu kita ngelencer sama guru-guru sekolah minggu. Wow. Kita akan nyemplung kum-kum. Di Pacet itu ada kolam air hangat ya. Yang alami. Kita akan satu kolam itu nyewa, terus nanti dijeguri 10 sampai 6 sampai 10 orang. Biar aja guru-guru itu jadi anget, jadi rileks, jadi gak stres ngajar terus anak-anak sing ruwet-ruwet, sing apa itu, sing terantum lah, sing ini. Kasihan ya guru-guru itu ya. Belum lagi masak no lagi, makan sehat dan sebagainya. Ya sekali tempo lah healing dijegurno banyu panas. Iya kan? Pak Gem kata Pak Gem, lunga maneh. Loh ya itu memang kita orang wanita-wanita lah seneng lunga, bener nggak? Ayo tulis sendiri sini, mau masak apa lunga? Halo. Ya inilah renungan kita ya. Kita harus mewariskan hati yang mengasihi. Jangan hati yang penuh dengan dendam, kepahitan diwariskan kepada anak-anak kita, jangan. Jadi kalau ada yang pahit-pahit itu dibuang. Seperti tadi orang apa itu? Swedia tadi ya. Swedia tadi loh, pembersihan kematian ala Swedia. Hal-hal yang menyakitkan, yang membuat luka di hati itu dibuang. Sampah-sampah itu dibuang ya. Siapa yang buang sampah ya? Ya itu. Jadi hari ini ayo ibu-ibu yang tetap masak ya tetap masaklah dengan sukacita, dengan kasih.
mengasihi, kasih contoh teladan ya buat anak-anak supaya rajin dalam rumah tangga kan gitu ya. Kemudian menghadirkan kasih dalam rumah tangga dalam bentuk ya yang sederhana aja, hidangan makan bersama gitu ya kan seneng ya, enggak yang muluk-muluk gitu loh ya. Nah pasti Tuhan memberi semua kebutuhanmu itu digenapkan semuanya, amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini firman-Mu sudah mengajarkan kami tentang kasih. Kami mau mengasihi Kau lebih lagi dan mengasihi sesama. Ya Tuhan, jamah hati kami sehingga kami bisa melakukan semua perintah-perintah-Mu itu untuk mengasihi sesama lebih lagi. Ya terutama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan Yesus, makasih Kau begitu baik, sangat baik. Dengan ajaran kasih-Mu itu ya kami sehingga kami bisa mengasihi Kau lebih lagi, mengasihi sesama kami sehingga hidup kami ya dipulihkan di dalam keluarga, dipulihkan karena ada kasih. Kita di dalam keluarga saling mengasihi satu dengan yang lainnya sehingga kehidupan keluarga kami ada sukacita, kebahagiaan karena didasari atas kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, ajar kami untuk hidup menjadi hidup yang efektif dan efisien. Bahwasanya what less is more itu akan kami lakukan karena itu kehendak-Mu juga dalam hidup kami, yaitu hidup berpada dengan apa yang ada dan hidup dengan sederhana seperti Engkau hidup. Biarkan kami tidak boros membeli barang-barang yang tidak perlu, bahkan membeli barang-barang yang mubazir. Tuhan tolong kami agar kami bisa berlaku kasih dalam membagikan berkat untuk orang-orang yang memerlukan. Jika kami, Tuhan Kau berkati, pasti kami bisa memberkati orang-orang lain. Sekalipun kami kekurangan, pasti kami masih memiliki berkat yang kami bisa bagi kepada orang-orang lain. Terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Biarkan kami belajar untuk mewariskan kasih kepada keluarga kami, kepada orang-orang dekat kami, dan menjadi contoh teladan bagi komunitas kami. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah penuh kasih, mau bangun pagi, mau menyalakan HP mereka, membuang kuota mereka. Tetapi kami percaya mereka tidak sia-sia, bahwa apa yang sudah mereka tabur, mereka dengarkan, mereka pasti mendapatkan ganjaran yang setimpal daripada apa yang sudah mereka tabur. Mereka pasti akan menuai hasilnya. Mereka pasti hidup di dalam berkat-Mu dan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk mereka yang bekerja, mereka yang bersusah payah, supaya mereka juga mendapatkan balasan daripada anak-anak mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua doa kami ini di dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bu Titi. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Ayo kita mengangkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. God bless you. See you hari Senin. Besok ke gereja sendiri-sendiri ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya,